yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Selasa 2 Januari 2024. Selamat memasuki tahun baru 2024. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah hidup kita diberi semangat dan juga ketekunan dalam menjalani kehidupan kita memasuki tahun 2024 ini. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai dengan ayat 28. Hari ini juga merupakan perayaan wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius Uskup Pujangga Gereja. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, Yohanes Pembaptis merupakan tokoh karismatis di zamannya yang serba apatis pada waktu itu, pada zaman itu. Dengan kehadiran Yohanes, maka kegairahan iman atau hidup mulai tumbuh kembali seperti ditulis dalam Injil. Begitu banyak orang berbondong-bondong dari daerah-daerah Yudea dan dari Yerusalem. Tentu dua daerah ini juga mencerminkan, yang pertama Yudea adalah di mana tinggal banyak orang-orang yang merupakan bukan bangsa terpilih, atau orang-orang kafir, atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sedangkan Yerusalem merupakan daerah di mana tinggal bangsa-bangsa terpilih, yaitu orang-orang Yahudi yang percaya pada Tuhan sebagai andalan mereka. Oleh karena itu Yerusalem di sana dibangun bait Allah, merupakan simbol keagamaan maupun keberimanan mereka sebagai bangsa terpilih. Oleh karena itu mereka berbondong-bondong dikatakan untuk minta dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Namun Yohanes dengan jujur juga mengatakan bahwa dia membaptis mereka itu dengan air, tetapi dia yang akan datang, yaitu Yesus Kristus, akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Yohanes hadir pada waktu itu tentu pertama-tama memberi kesaksian dan mempersiapkan jalan bagi karya dan juga kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka yang sudah dibaptis oleh Yohanes, Yerusalem maupun Yudea tadi dan sekitarnya. Yohanes memberi katekese pertama-tama kepada orang-orang yang mau dibaptis tadi, seperti pada zaman kita ini sekarang orang yang mau dibaptis diberi pelajaran atau diberi katekese tentang agama Katolik. Sedangkan mereka pada waktu itu diberi katekese tentang siapa itu Yesus yang akan datang. Maka Yohanes mewartakan kepada mereka, intinya adalah bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang akan membebaskan mereka dari segala dosa, kelemahan, dan juga mereka diangkat kembali menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah artinya hidup hanya berasal dari Allah dan hidup hanya bagi Allah. Oleh karena itu mereka yang percaya dan beriman, mereka akan diselamatkan. Itulah katekese yang diberikan Yohanes kepada mereka yang mau dibaptis pada waktu itu. Kesaksian Yohanes tentang Mesias tidak serta-merta diterima begitu saja, atau orang langsung percaya dengan total. Tetapi ada begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Yohanes ketika mempersiapkan jalan bagi Tuhan, ketika memberikan katekese, ketika Yohanes mewartakan hal-hal yang baik tentang kerajaan Allah. Sebagian orang itu masih mempertanyakan kapasitas Yohanes sebagai saksi. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita pun juga pada zaman ini mengalami bagaimana tantangan-tantangan yang kita hadapi sebagai seorang saksi pada zaman kita ini. Bahkan tantangan itu bukan saja datang dari luar gereja, namun juga datang dari gereja. Kadang-kadang banyak orang mempertanyakan kesaksian kita, pelayanan kita di tengah-tengah umat, di tengah-tengah gereja. Sehingga membuat kita kadang-kadang putus asa, kadang-kadang membuat kita lelah, yang seharusnya justru umat sendiri sebagai orang Katolik yang sudah dibaptis itu tidak lagi mempertanyakan
para petugas gereja, melainkan mendukung. Bahkan sampai hari ini ada beberapa umat yang tidak mau menerima komuni dari tangan prodiakon. Kita ingat, prodiakon itu pertama adalah umat Allah, sudah dibaptis. Dan prodiakon itu juga sudah dipersiapkan, bahkan diberi legalisasi oleh Bapak Uskup. Artinya apa? Bahwa prodiakon itu mempunyai tugas dan kewajiban secara sah untuk melayani umat, untuk menerimakan komuni. Bagaimana mungkin ada beberapa umat yang tidak mau menerima komuni tubuh Kristus dari tangan prodiakon? Apakah mereka lebih suci dari prodiakon? Saya tidak tahu. Oleh karena itu, hari ini kita diingatkan bahwa sebagai saksi, tentu kita terus harus melayani, diterima maupun tidak terima, dihargai maupun tidak dihargai. Tetapi yang penting bukan kita melayani manusia, tetapi kita melayani Tuhan. Oleh karena itu kita melayani dengan segenap hati, dengan ketulusan, dan dengan sukacita. Tantangan juga datang dari luar tentunya. Ya, ada banyak ideologi yang memengaruhi iman kepercayaan kita. Maka saya kurang setuju misalnya kalau kita menggunakan istilah-istilah dari tempat lain untuk memuliakan Tuhan. Misalnya syukur pada Allah, justru kita harus menggunakan kata-kata itu, bukan kata-kata yang lain. Berkah dalam, juga kita harus menggunakan itu sebagai orang Katolik. Karena itulah bagian dari iman kita yang harus kita wujudkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena semua ajaran katekese ya, itu merupakan dasar dari iman kita. Kalau kita menggunakan ideologi lain, berarti kita tidak setia pada ajaran Kristus. Karena itu menjadi tantangan bagi kita menjadi saksi. Belum lagi tantangan-tantangan yang lain secara sosial, politik yang kita hadapi hari-hari ini. Menjelang pemilu misalnya, kita diharapkan menjadi saksi Kristus, saksi tentang kebenaran. Kita tidak mudah dipengaruhi oleh apapun. Maka kita harus berada di garis terdepan untuk menghadang semua ketidakberesan. Dan kita memberi kesaksian, kendati kesaksian kita kadang-kadang kita harus mengorbankan perasaan, bahkan mengorbankan diri kita sendiri, dipermalukan, diinjak-injak, dianiaya, difitnah dan sebagainya. Kita harus tetap menjadi saksi Kristus seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan memberkati.